Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi sama saya Nisa Fitri dengan akhiran NIM 30. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sosiologi sastra. Jadi langsung aja ya, sebentar. 24 hours later. Oke. Sosiologi sastra merupakan perpaduan dari dua ilmu yang berbeda, yaitu sosiologi dan sastra. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk di dalam perubahan-perubahan sosial. Sedangkan sastra adalah karya yang merupakan gambaran kehidupan atau cerminan dari kehidupan nyata manusia dalam sehari-hari. Adapun hubungan pengamatan yang sama antara sosiologi dan sastra, yaitu masyarakat tidak berarti menjadi mudah menarik sebuah simpulan tentang definisi sosiologi dan sastra secara integral. Berikutnya ada asumsi dasar kajian sosiologi sastra. Yang pertama ada karya sastra sebagai cerminan masyarakat. Penjelasannya itu karya sastra mencerminkan kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi pada masa penciptaannya. Karya ini mencerminkan realitas sosial di sekitarnya. Contohnya itu seperti pada buku atau novel Laskar Pelangi oleh Andrea Hirata, menggambarkan kehidupan masyarakat di Belitung dengan tantangan ekonomi dan pendidikan. Karya ini mencerminkan kondisi sosial dan budaya di Indonesia pada waktu penulisannya. Yang kedua ada pengaruh lingkungan sosial terhadap penulis. Penulis dipengaruhi oleh kondisi politik, ekonomi, budaya, dan keamanan di sekitarnya yang mempengaruhi proses kreatif dan hasil karya sastra. Contohnya itu seperti Perempuan Berkalung Sorban oleh Abidah El-Khaliki mencerminkan kondisi sosial dan perjuangan perempuan di Indonesia. Pengalaman penulis sebagai perempuan di masyarakat konservatif tercermin dalam tema-tema yang diangkat. Berikutnya ada yang ketiga, sastra sebagai eksperimen moral. Karya sastra sering digunakan untuk mengeksplorasi nilai-nilai moral dan pandangan sosial melalui narasi dan karakter. Contohnya itu seperti Siti Nurbaya oleh Marah Rusli menyajikan pandangan tentang ketidakadilan gender dan pernikahan paksa dalam konteks sosial masyarakat Minangkabau. Karya ini mencerminkan kritik sosial terhadap praktik-praktik tersebut. Yang keempat, ada karya sastra sebagai refleksi pengalaman hidup. Karya sastra mencerminkan pengalaman hidup penulis, baik yang nyata maupun rekaan, melalui imajinasi dan refleksi. Contohnya itu seperti kumpulan puisinya Chairil Anwar mencerminkan pengalaman dan perjuangan Chairil Anwar dalam konteks kemerdekaan Indonesia dan kondisi sosial pada masa itu. Dan berikutnya yang terakhir, kehidupan sosial sebagai pemicu lahirnya karya sastra. Karya sastra lahir sebagai respons terhadap kondisi sosial dan budaya pada waktu tertentu. Contohnya itu seperti Gadis Pantai oleh Ed Hadini menggambarkan kehidupan sosial perjuangan perempuan di Indonesia pada masa sebelum dan sesudah kemerdekaan. Karya ini mencerminkan dinamika sosial dan budaya pada periode tersebut. Berikutnya lingkup kajian sosiologi sastra. Terdapat 3 pandangan teoritis, yakni yang pertama Wheelock dan Warren pada tahun 1989. Menurut Wheelock dan Warren terdapat 3 sasaran pendekatan sosiologi sastra, yakni yang pertama sosiologi pengarang yang menciptakan latar belakang atau status sosial pengarang, ideologi sosial pengarang, dan faktor-faktor lain tentang pengarang. Yang kedua ada sosiologi karya sastra, yakni isi karya sastra, tujuan, dan hal-hal lain yang tersirat dalam karya sastra itu yang berkaitan dengan masalah sosial. Dan yang terakhir ada sosial pembaca yang mengkaji masalah pembaca dan pengaruh sosial karya sastra bagi pembaca. Yang kedua ada menurut Leo Rosan dan Swingwood
pada tahun 1971. Menurut Leo Reson dan Siweng Watt, terdapat 3 perspektif sosiologi sastra, yakni yang pertama, penelitian yang memandang karya sastra sebagai dokumen sosial merupakan refleksi situasi pada masa sastra diciptakan. Yang kedua, penelitian yang mengungkapkan sastra sebagai cerminan situasi sosial penulis. Dan yang terakhir, penelitian yang menangkap sastra sebagai manifestasi peristiwa sejarah dan keadilan sosial dan budaya. Dan terakhir ada Watt yang membahas hubungan timbal balik antara sastrawan, sastra, dan masyarakat. Pertama ada konteks sosial pengarang, kedua sastra sebagai cerminan masyarakat, ketiga fungsi sosial sastra yang akan terlibat dengan pertanyaan-pertanyaan, sampai seberapa jauh nilai sastra berkaitan dengan sosial, dan sampai berapa jauh nilai sastra dipengaruhi nilai sosial. Dan berikutnya yang terakhir, teknik kajian sosiologi sastra. Karena sosiologi sastra tidak hanya memfokuskan penelitian sebagai teks budaya, benda budaya yang otonom, sumber-sumber yang di luar teks sastra itu pun merupakan bahasa penting. Pengetahuan mengenai sejarah, situasi sosial dan politik, perkembangan media, agama, struktur sosial, nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, proses reproduksi sastra, riwayat hidup pengarang, dan lain-lain merupakan sumber yang sangat berharga. Data yang berkenaan dengan semua itu bisa dilakukan dengan berbagai cara pula, tidak hanya dengan memeriksa sumber tertulis, wawancara mendalam, kuesioner terbuka maupun tertutup, dan pengamatan adalah beberapa saja dari cara-cara yang bisa ditempuh, seperti hal kajian-kajian sastra lainnya. Penerapan kajian sosiologi sastra pun perlu mempertimbangkan fokus permasalahan yang dibahas.